Insyaallah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la mustajabah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, mari Bapak Ibu kita mulai kembali kajian sore hari ini. Semoga Allah memberikan limpahan keberkahan untuk kita majelis pada sore hari di hari Jumat ini. Masya Allah ya, alhamdulillah Allah rizkikan dengan kondisi langit yang tidak cerah dan juga tidak mendung. Alhamdulillah hingga Allah sampaikan kita, Allah mudahkan kita untuk bisa duduk di taman-taman surga. Tak lupa kita doakan saudari-saudari kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin sedang di perjalanan. Semoga Allah berikan keselamatan untuk bisa hadir duduk bersama kita di sini. Untuk saudara, teman-teman kita, saudari-saudari kita, teman-teman kita yang mungkin sedang ada uzur syar'i tidak bisa hadir di sini, semoga Allah mudahkan setiap amanahnya, Allah berkahi setiap aktivitasnya insyaallah. Baik, mari kita buka halaqah sore hari ini dengan membaca doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka halaqah hari ini, sore hari ini dengan bertilawah bersama. Insya Allah berkesesuaian dengan tema di Quran Surah Az-Zariyat. Insya Allah dari ayat pertama hingga ayat 30. Quran Surah Az-Zariyat dari ayat pertama hingga ayat 30. Surah Az-Zariyat di awal juz 26 akhir dan permulaan ayat juz 27 di halaman 520. Ada Bapak Ibu sudah ketemu? Yang sudah ada hafalan di hatinya boleh dibuka hafalannya. Mau dibuka mushafnya boleh, mau dibuka aplikasinya boleh. Yang penting kita bertilawah. Sudah ada? Sudah ditemukan? Sudah, insyaallah ya. Kita bertilawah bersama Quran Surah Az-Zariyat dari ayat pertama hingga ayat 30. Wahid bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dharwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi' was-samaa'i dzatil hubuk innakum lafi qawlin mukhtalif yu'faku anhu man ufik qudilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun yas'aluna ayyana yawmuddin yawma hum 'alan nari yuftanun Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Innal muttaqina
المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran. Masya Allah, alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bisa bertilawah sore hari ini di Quran Surah Az-Zariyat ya, dimana yang sudah familiar mungkin di telinga kita bahwasanya di ayat ini, di ayat 24 hingga 30 itu menceritakan kisah siapa Tata Ibu? Menceritakan kisah Nabi Ibrahim ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh beberapa tamu yang tidak dikenalnya. Dikisahkannya seorang laki-laki yang sangat tampan ya, dan laki-laki itu adalah malaikat, sebagaimana di hadis Jibril, di hadis yang sudah kita hafalkan bersama, ketika Rasulullah SAW sedang bermajelis ilmu bersama para sahabat, datanglah seorang laki-laki yang tidak terlihat sebagai orang yang sedang bersafar ya, rambutnya hitam berkilau, bajunya putih gitu ya, tanpa ada seperti bekas-bekas safar pada dirinya. Nah, begitupun dengan tamu yang datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Menghidangkan apa? Ijling samin ya, menghidangkan daging anak sapi yang dipanggang, masya Allah ya. Nah, insya Allah kita akan membahas terkait adab menjamu tamu, insya Allah di kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Semoga Allah merahmati beliau, Allah menempatkan beliau di tempat di surga yang tertinggi, insya Allah. Insya Allah kita di pasal ke-10 kata Ibu, di adab bertamu.
Sebagaimana tadi ayat yang sudah kita baca bersama ya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat memuliakan tamu, meskipun tamunya tidak beliau kenali dan tidak tahu maksud daripada tamunya mengapa datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada bertamu. Bapak Ibu sudah hafal hadisnya? Kita sudah hafalkan bersama. Bagaimana, ada yang masih ingat? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Masya Allah ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah memuliakan tamunya. Sebagaimana tadi dikisahkan Nabi Ibrahim, ketika tamunya mengetuk pintu dan mengucapkan salam, maka Nabi Ibrahim bergegas membukakan pintu dan menjawab salam. Dan tanpa berlama-lama, setelah mempersilahkan tamunya duduk, setelah mempersilahkan tamunya beristirahat, Nabi Ibrahim langsung ke belakang dan langsung menyembelih ya, langsung menghidangkan, tidak langsung ya, tentu dengan proses dulu, yaitu dengan cara memanggang dagingnya, karena ternyata proses yang paling cepat dalam mengolah daging adalah dengan memanggangnya. Ini menjadi sebuah kaidah untuk kita ya. Ketika kita kedatangan tamu, maka muliakanlah mereka dengan langsung mempersilahkan duduk. Tentunya ada yang terlewat apa Ibu? Ketika tamunya mengucapkan salam, maka kita harus menjawab salamnya dengan yang lebih baik dan mempersilahkan tamunya beristirahat, dan tanpa berbasa basi langsung menghidangkan makanan ya, cai-cai mah gitu ya. Insyaallah itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, maka lanjutan hadisnya ada di hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Qalu wa ma jaizatuhu? Qala yaumuhu wa lailatuhu wa dhaifatu thalathatu ayyam. Famakana wara'a dzalika fahuwa shadaqah. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah memuliakan tamunya dengan memberikan jaizahnya. Nah, para sahabat bertanya, apa jaizahnya teh? Kan? Nah, jaizah itu adalah hak tamu atas pemilik rumah. Apa jaizah untuk para tamu tersebut? Maka Rasulullah menjawab, sehari semalam, dan menjamunya adalah selama 3 hari. Lebih dari itu termasuk kepada apa? Sedekah, kepada sedekah ya. Tadi Ibu masih ingat kemarin kita menghafalkan apa di Jumat kemarin? Di daurah adik saya, bukan di sini ya. Ya, kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan adalah sedekah. Maka ketika kita kedatangan tamu, Allah hadirkan tamu ke rumah-rumah kita, maka wajib untuk kita menjamunya, memberikan tempat tinggal untuknya, memberikan hidangan terbaik untuknya selama 3 hari. Maka selebih dari itu termasuk kepada sedekah ya, apalagi di hari-hari ini, yaitu di hari 10 pertama bulan Zulhijjah, yang dimana tidak ada amalan yang dicintai Allah kecuali di hari-hari ini ya Bapak Ibu ya. Masya Allah, ada yang pernah berpuasa hari ini? Ada, Masya Allah ya. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan Allah kuatkan untuk bisa sampai di hari ke-9 ya, di hari Arafah, berlomba dalam kebaikan. Ketika kita belum mampu untuk berkurban, ketika kita belum mampu untuk berhaji, maka paksakan diri kita untuk mampu berpuasa ya, karena puasa itu ibadah ringan atau sulit Bapak Ibu? Ringan insya Allah, yang tidak memerlukan harta, justru mengawet-ngawet harta. Tidak banyak membeli makanan ya, Masya Allah. Maka semoga Allah kuatkan kita untuk bisa berpuasa minimalnya di hari ke-9, itu di hari Arafah. Semoga tidak terlewat dan tidak tertinggal Ibu ya. Nah, kemudian di sini Syekh Abu Bakar menuliskan terkait undangan pertemuan. Bagaimana adab kita ketika mengundang orang untuk bertamu ke rumah kita, karena ternyata tamu itu ada yang diundang dan ada yang datang pulang tidak diantar gitu. Seperti apa? Nah, di sini ada
adab pertamuan. Yang pertama, hendaknya mengundang orang-orang yang bertakwa untuk bertamu. Masya Allah ya, saking teliti dan rincinya agama kita terkait orang yang kita undang pun ada kriterianya ya. Jadi bukan hanya kriteria memilih pasangan hidup, tapi juga ada kriteria memilih tamu untuk diundang ke rumah. Yaitu siapa yang perlu kita undang, Bapak Ibu? Orang-orang yang bertakwa. Kenapa ya harus orang-orang yang bertakwa? Karena membawa berkah. Masya Allah, betul ya. Guru kami menyampaikan gitu, bertemunya kita dengan saudara kita itu adalah keberkahan. Bahkan sahabat Umar bin Khattab ketika punya masalah, beliau datang ke masjid, melihat wajah para sahabat, maka setengah masalahnya terasa hilang. Kata Ibu seperti itu tidak? Melihat teman kanan kirinya merasa masalahnya hilang atau bertambah? Semoga berkurang ya, insya Allah. Wajah-wajah penghuni surga insya Allah, bidadari surga berkurang. Alhamdulillah bisa membuat ibu tertawa. Alhamdulillah. Kenapa orang bertakwa, kata Ibu? Karena ketika kita menghidangkan makanan, tentunya ketika kita menjamu tamu-tamu kita dan kita yakini, kita lihat, kita tilai dia adalah orang yang salih, maka tentunya setiap suapan yang mereka makan, setiap suapan yang masuk ke dalam perutnya akan menjadi energi mereka untuk beramal salih. Sedangkan barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka pahalanya juga sama. Lantas bagaimana untuk orang yang memberikan dia energi untuk beramal saleh? Setiap nasi yang kita suguhkan, setiap air yang kita berikan akan menjadi energinya untuk beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana sabda dari Rasulullah SAW, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyan. Masya Allah, ini berperintah Ibu ya. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Karena ternyata Rasulullah tahu karakter daripada umatnya ya, bukannya mewarnai malah terwarnai. Rasulullah takut bahwa ketika kita berteman dengan orang yang mungkin jauh dari agama, niatnya kita ingin membawa dia kepada kebaikan, tapi khawatir malah sebaliknya, khawatir malah kita yang terbawa kepada kemaksiatan atau semakin jauh dari Allah. Maka pilihlah teman yang bisa membuat kita lebih taat kepada Allah. Kemudian poin nomor 2, jangan hanya mengundang orang-orang kaya dan mengabaikan orang-orang miskin. Ini umumnya pada walimah, kata Ibu ya, di acara pesta-pesta. Hadisnya sudah masyhur di tengah-tengah kita. Rasulullah SAW bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaihal aghniya'u dunal fuqara. Seburuk-buruk makanan adalah makanan jamuan di pesta pernikahan, di mana hanya orang-orang kaya yang diundang tanpa menyertakan orang-orang fakir. Mungkin di antara saudara-saudara kita yang hanya mengundang agonia, mengundang orang-orang kaya ingin balik modal, acara pernikahannya berpuluh-puluh juta, maka harus kembali lagi gitu ya untuk membayar gedung, membayar dekorasi seperti itu. Nah, tapi perintah dari Rasulullah tidak boleh hanya mengundang orang-orang kaya saja dan mengabaikan orang miskin. Justru untuk menambah keberkahan daripada pesta kita, baik pesta pernikahan atau pesta khitan, maka undanglah saudara-saudara kita yang paling dekat, sehingga kita bisa berbagi tadi makan. Kemudian poin ketiga, tidak bermaksud bermewah-mewahan dan berbangga diri dalam mengundang jamuan. Artinya kita tidak berlebihan ya, tidak memubazirkan makanan. Memuliakan tamu itu baik, tapi juga tidak berlebihan, tidak memaksakan diri sehingga membuat sulit kepada diri kita sendiri. Tamu yang diundangnya 5 orang tapi kita hidangkannya untuk 1 RT,
misalnya, saking agnianya kita, saking kayanya kita, itu tidak boleh. Maka memberikan jamuan terbaik namun dengan porsi secukupnya, tidak berlebih-lebihan, apalagi ada niatan untuk berbangga diri, ada niatan untuk disebut orang dermawan. Kembali lagi kepada niat ya tadi Bu ya. Inna amalu innal a'malu bin niat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan kita akan mendapatkan sesuai pada apa yang kita niatkan. Ketika kita memuliakan tamu karena Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah daripada Rasulullah SAW, maka insya Allah itu adalah sebuah keberkahan. Tapi ketika memuliakan tamunya karena ingin dimuliakan tamunya, misalnya ingin dibangga-banggakan oleh tamunya, ingin disebut dermawan, maka itu juga keliru. Kemudian poin terakhir di pertemuan sore hari ini, jangan mengundang orang yang sudah diketahui sulit untuk bisa hadir, atau orang yang akan terganggu oleh saudara-saudara yang hadir lainnya. Nah, jadi kita mengetahui skala prioritas mungkin Bapak Ibu ya. Ketika kita hendak mengundang seseorang yang kita tahu beliau itu sibuk mungkin ya, penuh dengan amanahnya, maka khawatir menambah beban di hidupnya dengan kita undang, maka lebih baiknya tidak diundang. Tapi ari orang Sunda mahnya, Bapak Ibu gimana kaidah orang Sunda teh? Basa-basa mah teu meuli cenah gitu. Nah, maka kembali lagi kepada adat mungkin ya, adat kebiasaan kita, karena memang pasti seseorang itu senang untuk diundang. Namun kembali kita tidak boleh sakit hati ketika orang yang kita undang tidak hadir. Jangan malah balas dendam ya. Abi hajat ge ibu itu henteu hadir, abi ge malah hadir weh. Tidak boleh balas dendam. Atau mungkin ibu itu aku hajat ngamploknya 50, balikan dari sana 50. Tidak boleh juga seperti itu, karena ketika kita memberi bukan berarti kita ingin diganti ya Bapak Ibu insyaallah. Dan tadi atau yang akan merasa terganggu oleh saudaranya, dijelaskan bahwasanya ketika kita tahu ada seseorang yang sedang bermusuhan hebat mungkin Bapak Ibu ya, nah maka jangan dulu dipertemukan dalam satu majelis, jangan dulu dipertemukan dalam satu pesta mungkin ya, khawatir menambah kerusuhan. Seperti itu Bapak Ibu mungkin untuk pertemuan kita di sore hari ini, yaitu adab ketika kita mengundang. Yang pertama apa tadi? Hendaknya mengundang orang yang bertakwa. Yang kedua, jangan hanya mengundang orang-orang kaya saja dan mengabaikan orang miskin. Sedangkan kata Allah di dalam Quran sebetulnya tidak ada orang miskin Bapak Ibu ya, tapi huwa aghna wa aqna, yaitu hanya ada orang kaya dan orang cukup. Ibu, yang miskin mungkin syukurnya. Padahal hartanya sudah Allah cukupkan. Kemudian poin nomor 3, tidak bermaksud bermewah-mewahan dan berbangga diri. Yang terakhir, jangan mengundang orang yang sudah diketahui sulit untuk datang, untuk hadir. Wallahu a'lam. Bapak Ibu mungkin cukup sekian untuk kajian sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan kembali kepada teman-teman kita yang mungkin terlambat datang atau mungkin yang tidak hadir sore hari ini. Semoga Allah berkahi ilmu kita, Allah rizkikan untuk kita bisa mengamalkannya insyaallah.